Ketemu lagi dengan saya di Intermediary Business Management, kuliah ketiga manajemen perubahan yang melatar belakangi Intermediary Business Management. Sebelum kita mulai, tolong diklik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya untuk update video-video terbaru dari saya. Perubahan. Time for change. Nothing changes except the change itself. Everything changes except change. All things are flowing. Change or die. Di dunia ini tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Semuanya berubah. Hanya satu yang tidak berubah, yaitu perubahan. Tidak ada satupun yang diam. Semuanya selalu mengalir dan bergerak. Berubah atau mati. Berikut adalah kutipan kata-kata dari filosof Yunani, yaitu Heraklitus. Ungkapan-ungkapan tersebut datang dari seorang filosof Yunani bernama Heraklitus yang hidup sekitar 500 tahun sebelum Masehi dan dikenal sebagai filosof perubahan. Ungkapan Heraklitus tersebut menunjukkan bahwa perubahan merupakan fenomena hidup dan kehidupan manusia tidak bisa dihindari. Siapapun akan terlibat dalam perubahan, suka atau tidak suka, dikehendaki atau tidak dikehendaki. Perubahan di masa filosof Cina Zhuangzi mengatakan bahwa kita hidup di dalam dunia yang sedang mengalami perubahan dan akan terus berubah tanpa pernah diketahui oleh siapapun kapan perubahan itu dimulai dan kapan akan berhenti. Perubahan akan terus terjadi di mana-mana sejak dulu sampai sekarang. Bahkan dewasa ini, perubahan terjadi dengan akselerasi yang semakin tinggi secara mikro maupun makro, pada skala lokal maupun regional, pada tataran nasional maupun global. Perubahan selalu terjadi. Lingkungan perubahan. Perubahan bukan hanya melibatkan individu, tetapi juga kelompok dan organisasi. Bukan hanya pada dunia bisnis, tetapi juga birokrasi pemerintahan. Perubahan bukan hanya terjadi pada lingkungan internal, tapi juga eksternal. Pada lingkungan eksternal, perubahan bukan hanya terjadi pada sektor ekonomi, tetapi juga politik, sosial, budaya, dan teknologi. Manusia hidup dalam lingkungan yang sedang berubah, serba berubah, dan akan terus berubah. Pola perubahan. Pola perubahannya pun tidak luput mengalami perubahan. Tidak seperti pada masa lalu yang pola berubahnya seolah-olah mengikuti irama langgam atau simfoni atau aliran sungai yang tenang, mudah diprediksi, pelan tapi pasti. Sekarang layaknya air bah, musik jazz dan rock and roll. Perubahan sering sekali terjadi secara mendadak, tidak ditandai oleh sinyal-sinyal yang jelas, begitu dinamis, bergejolak, radikal, dan tidak menentu. Itulah perubahan. Masih dalam pola perubahan, lingkungan tiba-tiba berubah tidak menentu, bahkan menjadi semakin ruwet atau messy, mengarah pada kondisi chaos atau chaotic. Siapa menyangka misalnya harga minyak dunia tiba-tiba meroket mendekati 150 US dollar per barel hanya dalam hitungan bulan, dan kemudian turun lagi dalam hitungan bulan juga. Siapa yang menyangka Cina yang semula begitu gigih menjaga sistem ekonomi sosialisme sekarang menjadi kekuatan ekonomi baru yang berkiblat pada kapitalisme. IBM hampir saja kolaps atau ambruk gara-gara perubahan teknologi dari mainframe ke personal komputer. Keterlibatan dalam perubahan. Dalam hiruk-pikuk perubahan seperti digambarkan di atas, pertanyaannya sudah tidak lagi perlu atau tidak, siap atau tidak kita mengikuti perubahan.
Pertanyaannya menjadi apakah kita akan beradaptasi dalam arus perubahan dan bahkan secara aktif menginisiasi proses perubahan, atau apakah kita sekedar hanya menjadi target perubahan itu sendiri? Jawabannya jelas, kita pasti akan terlibat dalam perubahan, dan kalau tidak beruntung, kita akan terseret dan terombang-ambing pada arus perubahan. Keterlibatan dalam perubahan artinya kita harus berhati-hati dalam pusaran perubahan tersebut, karena perubahan tidak berujung dan tidak berpangkal, dan seperti putaran gangsing yang begitu cepat, sehingga perubahan seringkali menguras energi dan perhatian, dan tentu saja sangat melelahkan. Dalam kondisi seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah mengatur ritme perubahan, kapan secara intensif ikut dalam perubahan, dan kapan harus sedikit mengendurkannya. Tujuannya agar di satu sisi kita tetap terlibat dalam dinamika perubahan, tetapi di sisi lain tidak larut dan lantas menjadi korban perubahan. Nasihat orang bijak, ngelining ora keli. Ikut dalam arus perubahan tapi tidak larut dalam perubahannya, tampaknya patut dipertimbangkan. Dampak perubahan. Perubahan tapi tidak larut dalam perubahan, tampaknya patut dipertimbangkan. Nasihat tersebut mengajak kita agar tetap sadar siapa diri kita dan tidak kehilangan jati diri kita. Pasalnya, perubahan yang berkepanjangan dan menembus kemanapun, atau persuasif atau profesif, seringkali justru menimbulkan anarki, sebuah situasi yang tidak dikehendaki siapapun, tapi itulah yang namanya perubahan. Dalam banyak kasus seperti yang pernah terjadi di Indonesia dan Thailand misalnya, anarki mengiring perubahan yang tujuannya sesungguhnya demi kemajuan. Ungkapan terakhir, change or die, sesungguhnya mengajak kita turut dalam perubahan agar tetap bertahan hidup atau survive. Seperti iklan PT Gudang Garam beberapa waktu lalu, perubahan itu perlu. Pada intinya, perubahan dimaksudkan agar kita bukan sekedar survive, tapi bisa menjalani hidup lebih baik dan mengalami progres, meski hal itu kadang tidak mudah dilakukan, karena hasil perubahan seringkali juga tidak menentu. Bisa jadi hasilnya lebih baik, ataupun sebaliknya. Itulah sebabnya mereka yang terbiasa hidup dalam sangkar besi, atau iron cage, terisolasi dan mengisolasi diri dari dunia luar. Atau mereka yang terbiasa hidup dalam kenyamanan dan kemapanan, atau comfort zone, memandang perubahan sebagai musuh yang menakutkan. Bagi mereka, perubahan adalah malapetaka, karena akan menghilangkan hak privilege yang selama ini mereka nikmati. Oleh karena itu, sangat tidak mengherankan jika orang-orang ini selalu berdiri paling depan, bukan untuk mengawal perubahan, tapi perubahan. The motivation. It is not the strongest of the species that survive, nor the intelligent that survive. It is the one that is most adaptable and responsive to change, by Charles Darwin. Sekian kuliah kita pada kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe and stay at home. Maju terus pendidikan Indonesia dan salam sukses selalu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini menjadi lebih baik lagi dalam mendukung pendidikan di Indonesia. Terima kasih.